Mao Zedong adalah seorang tokoh besar sejarah Cina yang disebut-sebut sebagai ahli teori komunis paling terkemuka. Ia memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan budaya di negara tirai bambu tersebut. Mao pernah menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cina sejak tahun 1935 hingga kematiannya pada tahun 1976. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 hingga tahun 1959. Buah pemikirannya mulai dari teori strategi militer, visi, hingga kebijakan politiknya dikenal sebagai Maoisme. Bagi sebagian orang, Mao Zedong adalah pahlawan revolusioner yang sangat dicintai, yang menyelamatkan Tiongkok dari kekuasaan penjajah asing. Namun bagi sebagian orang lain lagi, dia dikenang sebagai tiran sosiopat yang mengorbankan jutaan nyawa orang untuk menghidupkan eksperimen politiknya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tuntas tentang perjalanan kehidupan tokoh yang memberikan pengaruh bagi sejarah dunia modern tersebut. Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Dia terlahir sebagai Mao Zedong, yang kelak dipanggil sebagai Ketua Mao. Lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1893 di sebuah desa kecil yang bernama Shaoxan, Provinsi Hunan, Cina. Dia adalah seorang putra petani kaya dari Shaoxan. Ayahnya bernama Mao Yichang, seorang petani dan pemilik tanah. Pada awalnya keluarga mereka hidup dalam kemiskinan. Tetapi ayahnya adalah seorang pria mandiri dan pekerja keras, sehingga memiliki beberapa hektar sawah. Selama bertahun-tahun, ayahnya mempekerjakan pekerja untuk merawat tanahnya, dan sebagian besar keuntungan dari hasil buminya dijual dan digunakan untuk memperluas sawah pertaniannya. Dari hasil kerja kerasnya inilah, keluarga Mao dipandang sebagai petani terkaya di desanya. Selain itu, Mao Yichang adalah seorang ayah yang otoriter. Mao Zedong sendiri menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang sangat disiplin dan seringkali ayahnya memukuli Mao jika dia dianggap melakukan kesalahan. Sedangkan ibunya bernama Wen Jimei, seorang ibu rumah tangga yang mengabdikan diri pada keluarganya dan penganut Buddha yang taat. Mao juga menjadi seorang Buddhis, tetapi meninggalkan kepercayaan ini di usia pertengahan remajanya. Mao Zedong memiliki dua adik laki-laki, yaitu Mao Zemin dan Mao Zetan. Kedua orang tuanya lalu mengadopsi seorang anak perempuan yang diberinya nama Zhejian. Saat tumbuh remaja, Mao Zedong menjalani kehidupan yang sangat nyaman dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tidak jarang teman-temannya berjalan tanpa memakai sepatu dan memakai pakaian lusuh yang sudah compang-camping. Mereka hampir tidak punya cukup makanan untuk dimakan dan tidak mampu membayar perawatan kesehatan yang layak. Fakta bahwa orang tua Mao Zedong mampu menyediakan semua kebutuhan dasar untuk anak mereka adalah alasan mengapa sebagian orang menganggap mereka kaya. Mao tumbuh dalam lingkungan di mana pendidikan dihargai hanya sebagai pelatihan untuk membuat catatan dan perhitungan. Saat Mao berusia 8 tahun, ia dikirim ke sekolah dasar di desanya. Seperti pada umumnya anak-anak lain di Tiongkok pada masa itu, di sekolah dia memperoleh pengetahuan dasar tentang Wujing atau ajaran-ajaran klasik Konfusianisme. Salah satu ajaran Konfusius yang paling terkenal adalah bahwa setiap orang harus mencoba mengikuti arus kehidupan seperti air mengalir dan menyeimbangkan energi yin dan yang. Ketika berbicara tentang pemerintahan, Konfusius mengatakan bahwa setiap orang harus merasa puas dengan kehidupan mereka dan mereka harus tahu tempat mereka agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Ajaran Konfusius mengatakan ada pemerintahan ketika sang pangeran menjadi pangeran dan menteri menjadi menteri. Ketika sang ayah bertindak melakukan tugasnya sebagai ayah, maka seorang anak juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Namun Mao Zedong tidak setuju dengan semua yang diajarkan oleh Konfusius. Lagi pula dia tahu dari pengalaman langsung
bahwa ayahnya mampu bekerja untuk keluar dari kemiskinan. Dia lebih percaya bahwa dia bisa tumbuh menjadi lebih dari sekedar anak seorang petani. Di sekolah, Mao Zedong adalah salah satu siswa terbaik di kelasnya, dan dia suka membaca buku sebanyak yang dia bisa. Pada usia 13 tahun, setelah 5 tahun bersekolah di sekolah dasar di desanya, dia dipaksa oleh ayahnya untuk meninggalkan sekolah dan kembali bekerja penuh waktu di ladang milik keluarganya. Hal ini membuatnya semakin gelisah dan membuatnya semakin ambisius untuk mengejar impiannya. Di saat usianya 14 tahun, ayahnya mengatur pernikahan untuk dirinya dengan seorang wanita yang bernama Lu Yisu yang berusia 17 tahun, seorang putri dari pemilik tanah. Pernikahan ini dimaksudkan untuk menyatukan keluarga pemilik tanah mereka. Hal ini tentu saja akan menghalangi ambisinya dan sepenuhnya menyegel nasibnya. Mao menolak untuk menikahinya, sekalipun wanita tersebut telah pindah ke rumahnya. Pada usia 16 tahun, dia meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia ingin menjadi seorang intelektual, dan orang tuanya pun akhirnya mengizinkan keinginannya tersebut. Mao meninggalkan rumah untuk menyelesaikan pelatihan sekolah dasar di ibu kota Hunan di Changsha. Pada tahun 1905 ia mengikuti ujian negara yang pada saat itu mulai menghapus ajaran Konfusianisme dan digantikan oleh pendidikan gaya barat yang disebut sebagai sekolah modern. Hal ini menimbulkan pelajar muda mengalami ketidakpastian tentang jenis pelajaran yang mereka terima. Apakah pelajaran dengan cara Tiongkok atau Barat yang dapat mempersiapkan mereka menerima pendidikan yang lebih baik untuk karir maupun layanan ke negara mereka. Disinilah Mao mulai mengalami gelombang revolusioner kuat yang melanda masyarakat Tiongkok. Ketika dia berada di kota, dia bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama, yang percaya bahwa perlu ada perubahan dalam cara hidup orang Tiongkok. Ia membaca karya-karya reformis nasionalis seperti Kang Youwei. Ia sangat mengagumi kaisar yang kuat di periode awal sejarah Tiongkok. Ia juga pengagum negarawan barat, termasuk Napoleon Bonaparte dan George Washington. Pada tahun 1800-an, Tiongkok melihat semakin banyak perdagangan dari negara-negara barat. Dari tahun 1840 hingga tahun 1842, Tiongkok dan Britania Raya mengalami konflik yang dikenal sebagai Perang Candu, dan Tiongkok kalah. Setelah penandatanganan perjanjian Nanjing, Hong Kong menjadi wilayah Inggris, dan pedagang Eropa kini memiliki akses ke pelabuhan Tiongkok. Meskipun ini adalah perjanjian damai, orang-orang Tiongkok menjulukinya Unical Treaties atau perjanjian yang tidak setara, karena dinasti Qing tampaknya tunduk pada tuntutan Inggris Raya. Tiongkok masih jauh dari negara industri. Teknologi mereka jauh di belakang negara-negara lain di dunia, sehingga terlalu mudah bagi negara-negara barat untuk memanfaatkannya. Pada tahun 1895, Jepang berusaha untuk mengalahkan Tiongkok dan pengaruhnya atas Korea, dan ini dikenal sebagai Perang Sino-Jepang pertama. Situasi yang lebih buruk terjadi pada tahun 1908 ketika Kaisar meninggal, dan satu-satunya pewaris laki-laki kerajaan Qing adalah seorang anak berusia 2 tahun yang bernama Pu Yi. Tidak mengherankan jika orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada kekuatan dinasti Qing. Pada tahun 1911, ketika Mao berusia 18 tahun, terjadi revolusi Xinhai yang merupakan revolusi untuk melawan dinasti Qing yang mulai lemah. Revolusi ini dipimpin oleh negarawan Tiongkok, yaitu Dr. Sun Yat-sen, pemimpin Partai Nasionalis Kuomintang. Pada tahun 1912, Partai Nasionalis Kuomintang menggulingkan monarki yang sudah berkuasa lebih dari 2000 tahun sejak tahun 221 sebelum Masehi dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang diproklamasikan oleh Dr. Sun Yat-sen. Tiongkok pun resmi masuk ke zaman Republik. Didorong oleh janji masa depan baru bagi Tiongkok dan dirinya sendiri, Mao menikmati perubahan politik dan budaya yang melanda di negara itu. Setelah pemerintahan monarki beralih ke pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintahan yang mendominasi disebut Kuomintang, juga dikenal sebagai Partai Nasionalis. Kuomintang membiarkan para panglima perang memerintah wilayah masing-masing di seluruh Tiongkok. Setiap panglima perang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang sendiri
memungut pajak, dan membentuk pasukan mereka sendiri. Mao lalu melanjutkan sekolahnya dan mempelajari banyak hal, antara lain budaya barat. Selama di sekolah, Mao juga mendapatkan pengalaman pertamanya dalam aktivitas politik dengan membantu mendirikan beberapa organisasi mahasiswa. Salah satu yang paling penting adalah Masyarakat Kajian Rakyat Baru atau New People Study Society yang didirikan pada musim dingin antara tahun 1917 hingga tahun 1918, di mana banyak anggotanya kemudian bergabung dengan Partai Komunis. Pada tahun 1918 Mao akhirnya lulus dari sekolahnya. Meskipun sekolahnya secara resmi merupakan lembaga tingkat menengah daripada pendidikan tinggi, tetapi sekolah umum tersebut menawarkan standar pendidikan yang tinggi dalam pelajaran sejarah, sastra, dan filsafat Tiongkok, serta dalam gagasan-gagasan barat. Setelah lulus dari sekolah umum di Changsha, Mao melanjutkan pendidikannya dan kuliah di Universitas Peking di Beijing yang merupakan pusat intelektual terkemuka di Tiongkok. Sebagai mahasiswa universitas, pelajaran yang menjadi favorit Mao Zedong adalah filsafat. Dia membaca The Will of a Nation karya Adam Smith dan The Spirit of Law karya Montesquieu. Dia juga membaca semua karya para revolusioner Tiongkok yang berada di balik berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Selama waktu ini dia mendirikan Asosiasi Pemerintahan Mandiri Mahasiswa di Universitas Pertama Hunan, sehingga mahasiswa dapat memiliki suara untuk protes terhadap aturan sekolah. Dia juga membentuk sebuah pasukan sukarelawan mahasiswa. Kelompok tersebut memiliki sekitar 80 anggota, dan mereka semua berbagi ide-ide mereka tentang pemerintahan dan filsafat. Pada saat itu Mao Zedong diperkenalkan dengan karya Karl Marx. Dari semua filsafat politik yang mereka pelajari, ia dan teman-temannya setuju dengan ide-ide komunisme. Karena ideologi ini menjanjikan bahwa setiap individu dalam masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mao Zedong terus berprestasi di sekolah, dan ia berada di peringkat ketiga dalam kelasnya saat lulus. Ia mendapatkan pekerjaan di Universitas Beijing sebagai seorang pustakawan, di mana ia dapat membaca sebanyak buku yang diinginkannya. Selain itu, di tempat kerjanya ini sangat penting dalam membentuk karir masa depannya. Karena pada saat itulah dia berada di bawah pengaruh dua orang yang akan menjadi tokoh utama dalam mendirikan Partai Komunis Tiongkok. Mereka adalah pustakawan Li Tazhou dan dekan Chen Tuxiu, di mana kedua tokoh tersebut yang akan mempengaruhi gagasan revolusioner Mao yang sedang berkembang. Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921. Salah satu pendirinya adalah Li Tazhou, seorang pustakawan di Universitas Peking. Yang lainnya adalah Chen Tuxiu, seorang intelektual yang telah terlibat dalam pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Setelah melihat bagaimana Tiongkok beradaptasi dengan Republik baru, Tuxiu percaya bahwa para panglima perang sedang memanfaatkan kelas petani dan bahwa sistem politik perlu disesuaikan. Dia berpikir bahwa sistem komunisme sebenarnya akan lebih baik untuk masyarakat mereka. Pada saat itu Mao Zedong baru berusia 28 tahun dan dia adalah salah satu dari banyak pemuda yang mulai menghadiri pertemuan-pertemuan komunis setelah pulang dari kerja. Ketika orang-orang mulai belajar tentang ajaran Karl Marx, Partai Komunis Tiongkok mendapatkan pengikut yang besar. Banyak petani tidak puas dengan panglima perang masing-masing, dan mereka menginginkan sistem pemerintahan yang baru. Tentu saja komunisme menjadi ancaman besar bagi partai nasionalis. Berbeda dengan partai lain di Republik, komunisme memiliki potensi untuk menyebar ke seluruh negeri dan menggantikan mereka sebagai partai terdepan. Partai nasionalis percaya bahwa sudah saatnya untuk menyingkirkan kaum komunis di Tiongkok sebelum mereka mendapatkan terlalu banyak kekuasaan. Pada tahun 1927, sekelompok orang yang bekerja untuk partai nasionalis menyerang dan membunuh anggota partai komunis. Mereka mengumumkan rencana untuk membasmi setiap anggota partai komunis. Peristiwa ini dikenang sebagai pembantaian Shanghai atau pembersihan 12 April. Lebih dari 300.000 anggota komunis tewas dan 50.000 orang mengakuinya menghentikan keanggotaan partai mereka karena ketakutan.
Pembantaian Shanghai dianggap sebagai awal perang saudara Tiongkok karena Partai Nasionalis adalah partai asli Republik Rakyat Tiongkok. Mereka merasa bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menghapuskan sistem feodal panglima perang dan kaum komunis demi menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Pada tahun 1931, ketika Mao Zedong berusia 48 tahun, ia terpilih sebagai ketua Partai Komunis. Pada tahun 1934, perang saudara Tiongkok masih terus berkecamuk. Mao Zedong memimpin anggota Partai Komunis dalam apa yang dikenang sebagai The Long March atau perjalanan panjang. Mereka menempuh perjalanan lebih dari 4.000 mil atau sekitar 6.400 km melintasi daratan Tiongkok dalam upaya mereka untuk melawan pasukan Partai Nasionalis. Pemimpin Partai Nasionalis Chiang Kai-shek mengirim pasukan untuk mengejar para komunis dan ia melancarkan beberapa kampanye dalam upaya untuk mengalahkan mereka. Mao Zedong tidak memiliki pasukan sebesar pasukan Partai Nasionalis, tetapi dia memiliki karismanya sendiri. Dimanapun mereka pergi, dia menggunakan kekuatan persuasinya untuk memberitahu penduduk desa bahwa komunisme akan meningkatkan kehidupan mereka. Dia berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah kelaparan lagi. Orang-orang begitu tidak puas hidup di bawah kekuasaan panglima perang mereka, sehingga tidak sulit untuk meyakinkan mereka untuk berjuang demi tujuan tersebut. Setelah kehilangan ribuan orang dalam pertempuran, Mao Zedong hanya akan mengganti pasukannya dengan petani baru di desa berikutnya dan terus maju. Pada tahun 1937, seluruh Tiongkok harus berhenti sejenak dalam perang saudara mereka karena Jepang memanfaatkan kekacauan dengan menginvasi Manchuria. Ini dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang kedua. Selama bertahun-tahun Jepang berusaha untuk menguasai wilayah Tiongkok. Jepang menyiksa, membunuh, dan memperkosa warga sipil Tiongkok dimanapun mereka pergi dan menghancurkan kota-kota besar. Pasukan panglima perang dan Partai Nasionalis sudah melemah akibat kerugian yang mereka alami saat saling berperang. Mereka tidak mampu melawan kekaisaran Jepang sendirian. Pemimpin Partai Nasionalis Chiang Kai-shek harus menelan kebanggaannya dan meminta bantuan kepada Partai Komunis. Sedangkan pasukan komunis yang dikenal dengan pasukan merah semakin bertambah jumlahnya. Pasukan merah berhasil mempertahankan Tiongkok dari serangan Jepang dalam apa yang dikenal sebagai serangan ratusan resimen. Pasukan merah sebagian besar terdiri dari petani yang tidak memiliki waktu untuk pelatihan militer yang memadai. Jadi Mao Zedong menggunakan taktik perang gerilya. Mereka juga meminta bantuan Uni Soviet yang mendekati Manchuria yang diduduki Jepang dari satu sisi, sementara Tiongkok berada di sisi lain. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan negara. Namun setelah Jepang pergi, perang saudara kembali terjadi. Pada tahun 1946, Mao Zedong dan tentara merahnya mengalahkan Partai Nasionalis dan menjadi penguasa baru Tiongkok. Pada saat ini orang menganggap Mao Zedong sebagai pahlawan nasional dan pemimpin yang sah bagi negara mereka. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka dari Jepang, tetapi juga menyatukan negara di bawah satu pemerintahan untuk pertama kalinya sejak dinasti Qing. Orang-orang berharap bahwa keadaan akhirnya akan mulai berubah menjadi lebih baik. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju masa yang jauh lebih buruk. Pada tahun 1958, Mao Zedong secara resmi memulai rencananya yang disebut The Great Leap Forward atau lompatan besar ke depan. Ini adalah upayanya untuk menggunakan idealisme komunis untuk membawa industrialisasi modern ke Tiongkok. Mungkin dia memiliki niat terbaik di hati, tetapi tidak peduli sebanyak apapun buku yang dibaca seseorang tentang menciptakan masyarakat baru, pasti ada perbedaan besar antara teori dan praktek yang dilakukan dalam kehidupan nyata. The Great Leap Forward menciptakan reformasi pertanian besar, di mana warga tidak lagi diizinkan memiliki properti pribadi. Petani harus menyerahkan tanah mereka untuk kepentingan yang lebih besar dari masyarakat. Mereka masih harus bekerja, tetapi mereka tidak diizinkan menyimpan makanan yang mereka tanam, karena aturan-aturan menentukan bahwa orang-orang yang jauh lebih penting bagi masyarakat layak mendapatkan makanan terlebih dahulu, dan kemudian petani bisa diberi makan dengan apapun yang tersisa.
Dia mengirim layanan medis ke semua desa di Tiongkok dan memastikan bahwa semua warganya mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan cukup kuat untuk melakukan kerja fisik. Dia juga memerintahkan banyak orang Tiongkok untuk mulai membangun pabrik dan gedung pemerintahan baru. Sebagian besar petani hidup sebagai petani sepanjang hidup mereka, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman bekerja di pabrik. Namun mereka diharapkan bisa memproduksi baja dan bahan-bahan industri lainnya. Ada begitu banyak orang sekarang yang bekerja di pabrik, sehingga tidak mungkin untuk melatih atau mengelola semua orang dengan baik. Meskipun menghadapi banyak masalah dalam beradaptasi dengan kebijakan baru, rencana ini sebenarnya berhasil dalam waktu yang sangat singkat. Produksi tanaman meningkat, orang-orang lebih sehat, dan memiliki lebih banyak makanan daripada sebelumnya. Meskipun mengalami kemunduran, masyarakat Tiongkok berhasil mendirikan beberapa bangunan modern juga. Namun kemajuan ini runtuh kurang dari setahun setelah rencana dimulai pada musim dingin tahun 1959. Mao Zedong telah menyarankan petani untuk menanam lebih banyak biji-bijian dan menyimpannya di silo atau lumbung. Namun tanpa menanam jenis makanan lain untuk disimpan selama musim dingin. Artinya orang-orang diharapkan bertahan hanya dengan makan roti. Cuaca tahun itu sangat buruk. Mereka mengalami kekeringan yang panjang, diikuti oleh badai topan besar yang menyebabkan banjir yang menghancurkan tanaman. Harimau, macan tutul, dan serigala menyerang petani saat mereka mencoba mengolah lebih banyak tanah. Untuk mengatasi kondisi ini, Mao Zedong menciptakan kampanye anti hama, di mana dia mendorong orang untuk menembak hewan-hewan ini secara langsung dan memakan daging mereka. Hal ini menyebabkan harimau dan macan tutul hampir punah, dan manusia membunuh 75% populasi mereka. The Great Leap Forward sebenarnya merupakan langkah mundur yang besar bagi Tiongkok yang menyebabkan kelaparan yang meluas dan memakan jutaan nyawa. Orang-orang terpaksa memakan hewan peliharaan mereka sendiri, seperti anjing dan kucing untuk bertahan hidup. Beberapa bahkan terpaksa melakukan kanibalisme. Pada tahun 1959, ia sangat tidak populer, sehingga ia harus benar-benar mengundurkan diri sebagai ketua Partai Komunis dan menyerahkan posisinya sebagai ketua negara kepada perwakilan partai yang lebih moderat, yaitu Lee Shao-ki. Namun Mao Zedong tetap bekerja dalam posisi teratas di pemerintahan dan mencoba menjalankan The Great Leap Forward-nya di balik layar. Alih-alih menyadari bahwa kebijakannya sudah pasti akan gagal, Mao Zedong yakin bahwa ini hanyalah nasib buruk dan mendorong rakyat untuk terus melanjutkannya. Tetapi akibat kebijakan ini orang terus meninggal setiap tahunnya. Akhirnya pada tahun 1961, The Great Leap Forward dibatalkan. Ketika kebijakan tersebut akhirnya dihentikan, 36 juta orang dikabarkan telah meninggal dunia. Teman-teman mungkin berpikir bahwa setelah tidak bertanggung jawab atas kematian puluhan juta orang dan tanpa mengalami tindakan keras dan kemarahan publik, seseorang akan tahu kapan harus berhenti. Tetapi pada tahun 1966, Mao Zedong mencoba mendapatkan kembali kepercayaan rakyat dan menjadi ketua negara sekali lagi. Dia harus menyalahkan kesalahannya kepada pihak lain. Dia mengklaim bahwa kaum borjuislah yang merusak segalanya dan bahwa dia benar-benar berada di pihak rakyat petani. Dia membangun image pribadi dan orang-orang sangat mendukungnya karena mereka mengingatnya sebagai pahlawan revolusioner yang menyelamatkan negara mereka dari Jepang dan memberi mereka jatah makanan dan layanan kesehatan gratis. Para pengikutnya bersedia melakukan apapun yang dia minta. Dia tahu dari pengalamannya dalam memimpin mahasiswa dalam aksi unjuk rasa bahwa kaum muda adalah orang yang sempurna untuk dibentuk menjadi pemberontak. Dia meyakinkan sekelompok mahasiswa yang disebut pasukan merah untuk mencari siapapun yang berbicara menentang Partai Komunis. Dia mendorong mereka, bahkan untuk membunuh profesor mereka yang berbicara menentang kebijakan Mao Zedong untuk memberikan contoh kepada yang lain. Menurut beberapa laporan, pasukan merah Mao begitu kejam, sehingga mereka terlibat dalam perjamuan daging, yaitu kanibalisme ritualistik terhadap musuh-musuh mereka. Mao Zedong menyebut Uni Soviet dan Korea Utara sebagai pemalsu dan pengkhianat yang mengubah pekerjaan asli Karl Marx.
Interpretasinya tentang komunisme begitu berbeda dengan negara-negara komunis lainnya, sehingga banyak yang menyebut filosofinya sebagai Maoisme. Alih-alih mengisolasi rakyatnya dari dunia luar seperti negara-negara komunis lainnya, ia mendorong globalisasi dan perdagangan terbuka. Itulah sebabnya ekonomi Cina akhirnya pulih, dan itu menciptakan landasan bagi kekuatan ekonomi yang dimilikinya saat ini. Di kehidupan pribadinya, Mao Zedong diketahui pernah menikah 4 kali, walaupun pernikahan pertamanya tidak pernah diakuinya. Istri keduanya bernama Yang Kaohi, putri seorang mentornya di Universitas Beijing, yang dinikahinya pada tahun 1921. Namun nasib malang menimpa pada istrinya tersebut. Pada tahun 1930, istrinya dieksekusi oleh pemerintahan Kuomintang. Tidak lama setelah kematian istrinya, dia menikah lagi dengan seorang gadis muda yang berusia 18 tahun yang bernama Hou Suchen. Selama 9 tahun berikutnya mereka memiliki 5 orang anak. Pada tahun 1937, ia menceraikan Hou Suchen yang dalam kondisi sakit dan menikah dengan Jiang Jing, seorang artis yang ambisius dan sangat dibenci oleh rakyat Tiongkok. Dari ketiga pernikahannya, Mao Zedong memiliki 10 orang anak. Ketika usianya semakin tua, Mao Zedong tidak malu dalam memanfaatkan keuntungan menjadi seorang diktator komunis. Dia hampir tidak pernah mandi atau menyikat gigi dan mengklaim bahwa dia membersihkan dirinya di dalam tubuh selir-selirnya. Tidak mengherankan jika dia terinfeksi penyakit menular seksual dan menularkannya kepada beberapa wanita yang sebenarnya memandang penyakit mereka sebagai suatu kehormatan karena diberikan oleh ketua Mao. Ketika dia berusia 60-an, dia menunjuk seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Zhang Yufeng sebagai sekretaris pribadinya. Dia menghabiskan begitu banyak waktu bersama Mao Zedong. Bahkan istri Mao harus melalui Zhang Yufeng terlebih dahulu sebelum dia bisa membuat janji untuk berbicara dengan suaminya. Pada tahun 1973, Mao Zedong sedang duduk dalam pertemuan perdagangan dengan Henry Kissinger. Dan kabarnya dia menawarkan untuk menukar 10 juta wanita Tiongkok ke Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa wanita menyebabkan terlalu banyak masalah dan lebih baik untuk menyingkirkan mereka. Pada tahun 1974, istri ketiganya aktris cantik Jiang Jing memutuskan bahwa dia tidak akan duduk diam menunggu penghormatan dan kasih sayang suaminya. Dia mulai mengumpulkan koleksi kekasih pria muda sendiri. Dia menjadi sangat berani, bahkan membiarkan kekasih-kekasihnya datang ke rumah mereka, dan Mao tidak pernah memprotes perselingkuhannya. Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, rakyatnya sangat terpukul. Dia dimakamkan dalam peti kaca, sehingga orang dapat melihat jasadnya ketika mereka datang untuk mengunjungi. Antrian orang-orang berdiri untuk menghormatinya, dan banyak dari mereka yang secara terbuka menangis ketika melihat jasad pemimpin mereka yang telah meninggal. Hingga saat ini kenangan tentang Mao Zedong dihormati oleh banyak orang karena mereka mengingatnya sebagai salah satu pahlawan besar bangsa. Suka atau tidak, Tiongkok akan menjadi tempat yang sangat berbeda hari ini jika bukan karena Mao Zedong. Tanpa dia, Tiongkok mungkin tidak akan menjadi kekuatan ekonomi terkenal seperti sekarang ini. Dia membutuhkan pengorbanan jutaan nyawa untuk mencapainya. Setujukah teman-teman dengan pendapat tersebut? Ataukah teman-teman punya pendapat lain? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada cerita saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.